Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Kusniawati Putri. Saya dari kelas 10 keperawatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi terapeutik. Apa sih komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik ini merupakan suatu komunikasi yang kita persembahkan sebagai seorang perawat atau sebagai seorang nurse pada pasien kita yang dapat menimbulkan dampak terapeutik. Untuk mencapai dampak terapeutik, maka ada 4 fase yang harus kita lalui sebagai seorang perawat. Fase yang pertama adalah fase prainteraksi, yang kedua adalah fase interaksi, yang ketiga fase kerja, yang keempat adalah fase terminasi. Maka kita akan bahas fase pertama dulu, yaitu fase prainteraksi. Fase prainteraksi merupakan fase di mana kita belum kontak atau belum bertemu langsung dengan pasien kita. Jadi fase harus mempersiapkan terlebih dahulu sebelum bertemu dengan pasien kita. Maka di fase prainteraksi ini ada 3 hal yang harus dipersiapkan, yaitu 1. Mempersiapkan diri kita sendiri. Jadi kita harus memperhatikan kondisi emosional diri kita sendiri sebelum bertemu dengan pasien. Yang kedua, menyiapkan materi komunikasi dan menguasai materi tersebut untuk mengomunikasikan kepada pasien kita. Yang ketiga adalah mengetahui lebih awal tentang informasi pasien kita, yaitu mengetahui tentang informasi latar belakang pasien, mengetahui latar belakang pendidikannya, latar belakang kehidupannya, dan sesuaikan gaya komunikasi kita dengan kemampuan pasien kita. Yang kedua adalah fase interaksi. Di fase ini kita menanamkan kepercayaan pada pasien kita bahwa kita seorang nurse, kita seorang petugas kesehatan, dan kita adalah seorang perawat yang terpercaya di hadapan pasien kita. Maka di fase interaksi ini ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mempersiapkan penampilan kita di hadapan pasien kita sebaik mungkin. Yang kedua adalah salam terapeutik atau salam TSB, yaitu tatap, senyum, dan bicara. Yang ketiga adalah mengevaluasi validasi, yaitu dengan menanyakan kabar pasien atau dengan cara mengidentifikasi pasien. Yang keempat adalah melakukan kontrak, yaitu yang berkaitan dengan informasi seberapa lama kita akan melakukan tindakan atau edukasi terhadap pasien kita. Yang ketiga adalah fase kerja. Di fase ini ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengedukasi pasien atau murnikam edukasi. Yang kedua adalah tindakan keperawatan terhadap pasien. Mengenai hal pertama, yaitu mengedukasi pasien, maka hal yang harus kita lakukan adalah komunikasi kita sesuai dengan kontrak. Misalnya menjelaskan tentang jam kunjung, jam dokter, jam isi dokter, ataupun hak dan kewajiban seorang pasien. Mengenai hal penting yang kedua, yaitu tentang tindakan keperawatan terhadap pasien. Maka hal yang harus kita lakukan adalah gunakan sikap terapeutik, karena pada saat kita melakukan observasi tanda-tanda vital pada pasien, maka sikap terapeutik ini sangatlah penting, yaitu pertahankan kontrak mata. Yang kedua, jadilah pendengar yang ketiga, lakukan sentuhan lembut pada pasien kita. Yang keempat adalah fase terminasi. Di fase ini ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi hasil tindakan yang telah kita berikan kepada pasien kita. Evaluasi ini ada 2 hal. Yang pertama, evaluasi subjektif atau menjelaskan keluhan dan perasaan pasien. Yang kedua adalah evaluasi objektif, menyuruh pasien mengulang kembali penjelasan yang telah kita berikan. Di saat kita melakukan evaluasi ini, jangan sampai kita meninggalkan salam terapeutik, yaitu TSB, tatap, senyum, dan bicara. Hal yang penting yang kedua yaitu rencana tindak lanjut atau kontrak yang akan datang, yaitu dengan menjelaskan hal tersebut kepada pasien dan memberi kesempatan pasien untuk berbicara dan bertanya apabila penjelasan yang kita jelaskan kurang dipahami oleh pasien.
Oke, langsung kita praktekkan langsung komunikasi terapeutik ini dengan pasien. Saksikan yuk. Just right the way I did before. I overdosed. You know your love is a game. I know I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. We don't love anymore. From the soul of it flow. We don't talk anymore. Sudah? Baik. Lalu bagaimana perasaan ibu sekarang? Perasaan saya saat ini nyaman dan begitu senang berada di sini karena pelayanannya yang sangat terjamin dan berkualitas. Oke, terima kasih. Semoga ibu betah di rumah sakit ini dan nyaman dengan kondisi sekitarnya, dan semoga ibu cepat sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.